Ujaran kebencian adalah racun berbahaya yang dapat menyebar dengan cepat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu bisa berbentuk komentar merendahkan, sindiran tajam, atau bahkan hinaan terang-terangan yang menargetkan seseorang atau kelompok berdasarkan identitas mereka, entah itu ras, agama, orientasi seksual, penampilan, atau status sosial. Saat ini ujaran kebencian semakin banyak terjadi di media sosial, di mana batas-batas sopan santun seringkali kabur karena jarak dan anonimitas. Sebuah contoh sederhana adalah ketika seseorang memberikan komentar rasis di kolom komentar postingan orang lain, atau membuat sindiran kasar yang menyerang keyakinan atau pilihan hidup orang lain. Ujaran kebencian bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti candaan yang terkesan tidak serius, tetapi sebenarnya menyakiti perasaan. Misalnya seseorang mungkin melontarkan kata-kata seperti, "Lihatlah si A, dia sudah nikah, kamu kapan nyusul?" Yang tampak ringan namun bisa menjadi sindiran beracun yang merendahkan. Atau di media sosial, seseorang mungkin meninggalkan komentar seperti, "Kenapa sih kamu kok nggak bisa lebih kurus?" Sebuah komentar yang menyakitkan karena menyerang tubuh atau penampilan fisik. Contoh-contoh ini terlihat sepele, tetapi efeknya bisa sangat merusak kepercayaan diri seseorang, terutama jika terus-menerus terjadi. Ketika seseorang melontarkan ujaran kebencian, mereka seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang menyulut api yang berbahaya. Kata-kata yang mereka lontarkan adalah racun yang tidak hanya akan menyakitkan orang lain, tetapi juga menyebar ke dalam kehidupan mereka sendiri. Ibarat api yang menyebar tanpa terkendali, ujaran kebencian bisa membakar hubungan, reputasi, dan bahkan kesehatan mental seseorang. Orang yang terus-menerus menyebar kebencian seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang memecahkan kaca yang memantulkan bayangan diri mereka sendiri. Kebencian yang mereka keluarkan akan kembali dan menghancurkan mereka secara perlahan. Namun, apa yang harus kita lakukan jika kita menjadi korban ujaran kebencian? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul karena menghadapi kebencian tidak pernah mudah. Ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata penuh kebencian, hal pertama yang harus diingat adalah bahwa kamu memiliki kendali atas responmu. Ujaran kebencian itu ibarat bola api yang dilemparkan ke arahmu. Jika kamu memilih untuk menangkapnya, membalas kebencian dengan kemarahan atau emosi negatif, api itu akan membakar dirimu sendiri. Tetapi jika kamu membiarkannya jatuh dan padam, kamu akan tetap aman, tak tersentuh oleh racun kebencian tersebut. Ini bukan berarti mentoleransi kebencian atau membiarkannya tanpa tanggapan, tetapi memahami bahwa tidak setiap serangan harus dibalas dengan serangan balik. Orang-orang yang menyebarkan kebencian seringkali ingin memancing respon emosional dari korbannya. Mereka ingin melihatmu terpancing, marah, atau bahkan balas dendam. Dengan tetap tenang dan tidak terpengaruh, kamu sudah memenangkan setengah dari pertempuran. Ketika kamu tidak memberikan apa yang mereka harapkan, mereka akan kehilangan kekuatan atasmu. Inilah kekuatan sejati dari ketenangan. Bayangkan dirimu seperti cermin. Ketika seseorang melemparkan lumpur, memang cermin itu menjadi kotor, tapi esensi cermin itu tidak berubah. Di balik lapisan lumpur itu, cermin tetap memiliki kemampuan untuk memantulkan gambar dengan jernih. Begitu juga dengan dirimu. Ketika seseorang melemparkan ujaran kebencian atau kata-kata negatif, itu mungkin menyakitkan dan membuatmu merasa kotor. Tetapi jauh di dalam, kamu tetap sama, tetap berharga, kuat dan utuh. Dan seperti cermin yang bisa dibersihkan dari lumpur, kamu pun bisa membersihkan dirimu dari pengaruh negatif
menjaga hati dan pikiran tetap jernih tanpa membiarkan kebencian mengubah siapa dirimu sebenarnya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ujaran kebencian bisa sangat menyakitkan. Mendengar seseorang menyerangmu atau identitasmu bisa membuatmu merasa terluka, terasing, dan bahkan tak berdaya. Tetapi disinilah pentingnya kesabaran. Seperti badai yang kuat, kebencian akan datang dengan kekuatan penuh, tetapi pada akhirnya akan reda. Jangan biarkan badai itu menghancurkan fondasi dirimu. Kebencian tidak akan bertahan lama jika tidak diberi bahan bakar. Dan disinilah kuncinya. Kamu memiliki pilihan untuk tidak memberi bahan bakar pada kebencian itu. Balaslah kebencian dengan kebaikan, dengan senyuman, atau dengan diam yang bermartabat. Sebuah contoh nyata adalah bagaimana banyak tokoh publik, selebriti, atau aktivis menghadapi ujaran kebencian setiap hari. Mereka seringkali menjadi sasaran komentar negatif, namun mereka memilih untuk fokus pada hal-hal positif. Mereka memilih untuk tidak merespon kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kebaikan, inspirasi, atau bahkan candaan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama, kamu menunjukkan bahwa kamu berada di level yang berbeda. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Tentu saja, jika ujaran kebencian sudah melampaui batas, seperti ketika sudah mengancam keselamatan fisik atau kesehatan mentalmu, jangan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, penting untuk berbicara, melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, atau mencari bantuan profesional. Ujaran kebencian bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, terutama jika itu sudah mengarah ke bentuk intimidasi atau ancaman. Tidak ada salahnya untuk melindungi dirimu dan mengambil langkah-langkah hukum jika perlu. Terakhir, yang paling penting adalah jangan biarkan ujaran kebencian mengubah hatimu. Dunia ini seringkali penuh dengan kata-kata tajam dan sikap negatif, tetapi kamu memiliki pilihan untuk tetap berada di jalur kebaikan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, kamu sedang membangun ketenangan dan kekuatan dalam dirimu. Ingatlah, dalam setiap badai pasti ada akhir, dan pada akhirnya orang-orang yang menyebarkan kebencian akan terjatuh dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Jadilah pribadi yang penuh kebaikan, yang menjaga perdamaian di hati, dan yang memilih untuk tidak terjebak dalam lingkaran kebencian. Kebencian mungkin datang dari luar, tetapi kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu meresponnya. Tetaplah berjalan di jalur kebaikan, dan biarkan ketenangan serta kesabaran menjadi senjatamu dalam menghadapi ujaran kebencian. Terima kasih telah menyimak nasihat ini. Jika Anda merasa nasihat ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan konten inspiratif lainnya, bantu dan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa dan salam sukses dari Cahaya Sukses.